Berikut ini bentuk-bentuk pengendalian konflik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mediasi. Mediasi yakni penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang akan memberikan nasihat untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa adanya paksaan atau memihak. Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Tujuan negosiasi mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi pada prinsipnya berlangsung di antara kedua belah pihak pada tahap awal atau suatu konflik. Ketika jalur komunikasi antar keduanya belum betul-betul putus, atau pada tahap lebih lanjut ketika kedua pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dan rinciannya untuk mencapai penyelesaian secara damai. Negosiasi sendiri seharusnya menghasilkan sebuah kesepakatan di antara dua belah pihak dan menunjukkan perilaku yang proaktif dan menunjukkan sikap adil dalam memberikan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi merupakan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Oleh karena itu, agar dapat berfungsi secara efektif, lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi sedikitnya 4 hal berikut. Yang pertama, lembaga-lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang bersifat otonom dan berwenang untuk mengambil keputusan, tanpa campur tangan dari badan-badan yang ada di luarnya. Yang kedua, kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis. Dalam arti, hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi demikian. Yang ketiga, peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut. Sementara keputusan-keputusannya mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan para anggotanya. Yang terakhir, lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis, yakni setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan tertentu diambil. Yang keempat, transformasi konflik adalah usaha-usaha jangka panjang yang berorientasi untuk mendapatkan hasil, proses dan perubahan struktural. Tujuannya menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan secara langsung, budaya struktural yang muncul melalui transformasi hubungan sosial, dan promosi yang dapat membantu menciptakan hubungan-hubungan kerjasama. Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang bersifat positif. Yang terakhir, kelima, arbitrasi, yakni di mana pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima atau terpaksa menerima keputusan pihak ketiga yang membantu mediasi kasus. Dalam hal ini, kedua pihak yang bersengketa, meski salah satunya merugi, harus menerima keputusan dari pihak ketiga tersebut. Jenis-jenis pengendalian konflik tersebut digunakan sebagai cara pengendalian konflik dalam skala yang lebih luas, sehingga hal ini diupayakan untuk mengurangi timbulnya kekerasan. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai bentuk-bentuk pengendalian konflik. Berikut kesimpulannya. Bila ada yang hendak kamu tanyakan, sampaikan di Discord. Karena selesai video ini, kita akan kembali ke Discord untuk kuis, latihan,